Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Jakabaring, Palembang. Warga sempat panik karena mulai mendekati pemukiman. Polrestabes Palembang akhirnya menangkap pelaku penembakan terhadap tetangganya sendiri. Sejumlah pedagang kaki lima menggelar deklarasi pemilu damai di kota Palembang. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Jakabaring, Palembang. Warga sempat dibuat panik karena api mulai mendekati pemukiman. Warga juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan Jakabaring, Palembang pada Jumat pagi. Warga sempat panik akibat jarak lahan terbakar sejauh 200 meter dari pemukiman, sehingga warga berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan gambut ini. Kebakaran telah menghanguskan lahan seluas 2 hektar. Ya, kita terima dari warga itu kebakaran lahan. Jadi kita langsung datang ke TKP bahwa itu kebakaran kita datangi, kita padamkan. Dan juga kita bawa 2 unit mobil langsung kita atasi. Asal api tahu nggak Bang? Nah, itu kita belum mengetahui. Kira-kira berapa hektar yang terbakar Bang? Apa? Berapa hektar yang terbakar? 2 hektar ya? Hektar. Lebih kurang. Lebih Bang. Oke. Kemarau berkepanjangan membuat kawasan Jakabaring yang semula rawa berubah menjadi lahan gambut. Warga dihimbau agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena kabut asap yang ditimbulkan akan mengganggu aktivitas warga. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan juga terjadi di Desa Muara Baru, Ogan Ilir. Kebakaran membuat asap tebal mengganggu arus lalu lintas di gerbang tol KTM Sungai Rambutan. Pemadaman api terkendala akibat tidak ada sumber air di beberapa titik kebakaran. Asap tebal akibat pembakaran lahan gambut menyelimuti Desa Muara Baru, Ogan Ilir pada Sabtu pekan lalu. Kebakaran terjadi pada 4 titik, membuat api dengan cepat menyebar di kawasan ini. Sejumlah personel Satgas Karhutla Ogan Ilir dikerahkan untuk memadamkan api. Cuaca panas serta kencangnya angin membuat api cepat menjalar, sehingga membuat petugas kewalahan. Pemadam api terkendala akibat tidak ada sumber air di beberapa titik kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 3 jam. Kebakaran hari ini di Desa Muara Baru, Kecamatan Kuburutan. Kalau pantauan kita ada berapa titik api di lokasi? Di lokasi ini ada 4 titik api dari arah tol sampai ke jalan lintas Palembang Indralaya. Kendala di lapangan ada beberapa titik tidak ada sumber air itu saja. Untuk peralatan? Peralatan kita pakai mobil tangki untuk di seputaran tol, dan untuk di perkampungan ini kami memakai mesin pompa. Kebakaran lahan gambut ini membuat asap tebal di gerbang tol KTM Sungai Rambutan. Pekatnya asap mengganggu jarak pandang para pengendara yang akan melintas. Para pengendara pun diminta berhati-hati karena asap pekat dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dede Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Polrestabes Palembang akhirnya menangkap pelaku penembakan terhadap tetangganya sendiri. Motif dari penembakan diduga dilatar belakangi dendam pribadi antara pelaku dan juga korban.
Setelah menjadi buronan polisi selama 2 pekan, pria bernama Henry ini akhirnya tertangkap polisi. Pria berusia 37 tahun ini merupakan pelaku penembakan terhadap tetangganya sendiri di kota Palembang. Henry ditangkap polisi saat sedang bersembunyi pada rumah kerabatnya di Desa Tanjung Raja, Ogan Ilir. Dari hasil pemeriksaan polisi, kasus ini diduga bermotifkan dendam pribadi antara Henry dan tetangganya. Pelaku tidak terima karena korban kerap bercerita kepada warga sekitar bahwa adiknya seorang bandar narkoba. Hal ini membuat pelaku emosi, mendatangi rumah korban lalu menembaknya dengan senjata api rakitan. Ini atau percobaan bunuh diri adalah karena dendam. Ya. Dendam yang bersangkutan merasa terhina, adiknya tersangka ini dihembuskan oleh korban sebagai bandar narkoba, sehingga rasa tidak terimanya itu dilampiaskan dengan dendam, marah. Kasus penembakan terjadi pada 6 September lalu, sempat menggemparkan warga Jalan Fakih Usman Lorong Jaya Laksana, Seberang Gulu 1 Kota Palembang. Akibat penembakan, korban mengalami luka kritis dan tidak sadarkan diri setelah kepalanya tertembus peluru dari senjata api milik pelaku. Polisi saat ini telah menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dihukum penjara selama 20 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Otak perampokan sebuah toko kelontong menggunakan senpi rakitan di Sukarami, Palembang ditangkap polisi. 2 terduga pelaku yang merupakan mahasiswa turut ditangkap. Dalam rekaman kamera pengawas terjadi aksi perampokan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh seorang pria pada sebuah toko kelontong di Sukarami, Kota Palembang. Aksi perampokan ini sempat ramai di media sosial. Pelaku Pardiansyah alias Demang merupakan warga asal desa Kota Negara, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap polisi saat dalam pelariannya di Kota Bandung. Selain Pardiansyah, polisi menangkap 2 orang mahasiswa, diantaranya Reza Apriadi dan Khoiru Zaman. Mereka dijadikan tersangka karena menyimpan senpi yang ditodongkan oleh pelaku Pardiansyah saat melakukan perampokan dan meminjamkan sepeda motor mereka untuk melancarkan aksi tersebut. Perampokan ini telah direncanakan beberapa hari sebelumnya dengan melakukan perencanaan di lokasi. Aksi itu dilakukan oleh 4 orang pelaku, termasuk tersangka Pardiansyah dan 3 pelaku lainnya yang masih dalam pencarian polisi. Komplotan perampok ini menggasak seluruh uang yang berjumlah 15 juta rupiah dari dalam laci kasir. Dengan ancaman senjata api rakitan membuat korban ketakutan. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita senpi rakitan, 1 unit sepeda motor, 4 helm dan 4 jaket yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku berjumlah kurang lebih 4 orang, masing-masing menggunakan sepeda motor, berdua berboncengan, jadi ada 2 sepeda motor. Kemudian salah satu kelompok sepeda motor tersebut, yang satu berperan sebagai pihak yang menodongkan, yaitu saudara D, sudah kita tangkap. Kemudian satu lagi pihak yang mengeksekusi untuk mengambil uang yang notabene milik pedagang kelontongan tersebut. Terus toko kelontong itu udah berapa hari diintai? Sudah berapa lama kamu? Semingguan. Semingguan. Memang kamu sudah monitor di situ, merencanakan itu? Udah terlalu. Jadi pernah belanja di situ berarti? Belum pernah sama sekali. Yang gambar siapa yang gambar? Gambar siapa? Hah? Yang gambar? Yang gambar ada Pak, cuman lewat-lewat aja itu yang nampak agak sepi kan. Oh, berarti milihnya secara acak ya? Iya. Udah seminggu mereka mimpi. Katanya ada juga. Para pelaku kini ditahan di Polsek Sukarami, Palembang. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. Yanuar Ikrom melaporkan dari Kota Palembang.